Assalamualaikum, hai Sobat Belajar. Selamat datang di Chemistry Live Classes Ayo Belajar. Bersama dengan saya, Kak Dian. Selama 30 menit ke depan, kita akan belajar kimia bersama-sama. Dan materi yang akan kita bahas di episode Live Classes kali ini, itu adalah mengenai cara kerja minuman isotonik. Jadi ada yang berkaitan dengan ini nih, cara kerja minuman isotonik. Wah, seperti apa tuh? Yuk kita cari tahu. Oke. Jadi di sini minuman isotonik atau minuman ion ya, minuman ion yang mungkin kalau misalnya Sobat Belajar dengar kata-kata minuman isotonik nih udah langsung tertuju lah, udah ada bayangannya gitu minumannya seperti apa. Nah, jadi minuman isotonik, jadi gimana sih cara kerja minuman isotonik dan apa bedanya dengan minuman lainnya gitu. Nah, jadi kalau dari pengertiannya, minuman isotonik ini adalah minuman yang ada kandungan karbonasi atau non-karbonasi. Jadi bisa ada kandungan karbonasinya atau sodanya, atau juga ada yang nggak ada gitu. Nah, yang intinya dia mengandung gula, asam sitrat yang bikin dia rasanya agak asam-asam gitu, dan juga mineral. Nah, isotonik di sini maksudnya minuman isotonik. Jadi isotonik itu maksudnya adalah tekanannya sama. Nah, kalau di sini referensinya tuh dari minuman isotonik tuh dia menyamakan tekanan dalam tubuh gitu. Jadi minuman yang memiliki tekanan yang sama dengan tekanan dalam tubuh gitu. Jadi memang fungsinya untuk dalam tubuh itu tadi berfungsi. Nah, di sini minuman isotonik bedanya dengan minuman lainnya atau misalnya dengan air mineral lainnya. Di sini minuman isotonik itu di dalamnya selain ada kandungannya gula, asam sitrat dan juga mineral tadi ya. Mineralnya ini maksudnya itu dia mengandung ion-ion. Nah, ion-ionnya itu ada ion Mg2+, Na+, K+, Ca2+, dan lain sebagainya. Dan juga ada vitamin di dalam minuman isotonik tersebut. Nah, kalau misalnya di air mineral, namanya aja air mineral, berarti ada air dan juga ada mineralnya di dalamnya. Nah, mineral-mineral ini berupa ion-ion juga, sama ion-ion logam. Cuma kandungannya jauh lebih banyak yang ada di dalam minuman isotonik. Nah, jadi kalau misalnya minuman isotonik ini biasanya memang lebih ditujukan oleh orang-orang yang aktivitasnya itu berat gitu dan juga sering melakukan olahraga biasanya. Nah, orang-orang yang sehabis melakukan olahraga biasanya disarankan untuk minum minuman isotonik gitu. Nah, kenapa? Karena di sini saat tubuh menjalankan aktivitas berat dan juga olahraga, nah tubuh itu cenderung melepaskan atau mengeluarkan banyak cairan dalam tubuh. Misalnya seperti keringat gitu kan, kalau olahraga kan itu berkeringat, atau juga bisa dikeluarkan dalam bentuk urin gitu. Nah, itu kan berarti ada cairan tubuh yang keluar dari tubuh. Nah, untuk mengembalikannya lagi, jadi di sini untuk mengembalikan cairan tubuh tadi supaya bisa kembali ke keadaan normalnya, maka minuman isotonik ini dapat digunakan. Nah, kenapa dia disarankan untuk keadaan tadi? Karena minuman isotonik jika dibandingkan dengan air mineral biasa, itu dia dapat lebih cepat gitu prosesnya untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang akibat aktivitas tadi, akibat aktivitas yang berat ataupun akibat olahraga itu tadi gitu. Jadi prosesnya untuk proses rehidrasi dalam tubuh itu jauh lebih cepat dibandingkan air mineral biasa. Jadinya memang lebih disarankan untuk minum minuman isotonik tadi. Nah, di sini minuman isotonik kan tadi disebutnya dia mengandung ion-ion. Nah, ion-ion ini bisa disebut sebagai elektrolit. Nah, elektrolit ini selain bisa diperoleh dari minuman isotonik, juga bisa diperoleh dalam makanan dan juga minuman lainnya. Cuma memang jauh lebih mudah diproses dan jauh lebih banyak elektrolit-elektrolitnya itu dalam minuman isotonik gitu. Nah, ion-ion ini berfungsi dalam tubuh untuk menyeimbangkan jumlah cairan dalam tubuh tadi supaya bisa normal lagi jumlah cairan tubuhnya. Kemudian untuk mempertahankan pH dalam darah dan juga untuk menghubungkan sinyal dari sistem syaraf dan juga otot. Jadi sebagai penghubung, sebagai komunikasinya itu dengan bantuan ion-ion tadi. Jadi memang penting banget keberadaan ion-ion dalam tubuh. Nah, tadi kita sempat di sini ada tulisannya elektrolit. Nah, ion itu bisa kita sebut sebagai elektrolit dalam tubuh. Nah, di episode live classes kali ini kita akan mempelajari apa itu elektrolit dan bagaimana
apa itu pengertiannya dan apa saja yang akan dibahas mengenai topik elektrolit ini. Jadi tetap saksikan episode live classes kali ini, karena belajar sekarang mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke, jadi kalau kita mau membahas mengenai elektrolit, itu erat kaitannya dengan larutan. Karena tadi di minuman isotonik ya, yang sudah kita bahas sebelumnya, itu kan berupa cairan gitu kan ya. Nah, minuman isotonik juga bisa kita anggap sebagai larutan. Nah, apa sih itu larutan? Larutan, jadi kalau misalnya di sini ada gambaran ya, ada garam dan juga ada air. Nah, garam ketika kita larutkan dalam air, kita masukkan nih ke dalam air ya, kemudian diaduk gitu garamnya, misalnya airnya ada segelas, kemudian garamnya ada 1 sendok, kemudian garamnya dimasukkan ke dalam air dan diaduk hingga rata, hingga garamnya larut seluruhnya dalam air. Nah, maka nanti jadilah yang disebut sebagai larutan garam. Nah, atau air garam. Nah, larutan garam ini berarti itu sudah menjadi campuran antara air dan juga garam. Nah, dimana nantinya air sama garamnya itu udah nggak bisa dibedain lagi. Partikel-partikel garamnya yang awalnya tadi padat, gitu kan ya, kristal-kristal garam yang tadinya padat, ketika dilarutkan dalam air dia jadi bercampur. Jadi nggak bisa ketahuan lagi mana garamnya. Nah, itulah yang disebut sebagai larutan. Jadi kalau misalnya dari pengertiannya, larutan ini adalah merupakan campuran homogen. Homogen itu berarti dia bercampur secara menyatu gitu, bercampur secara merata dan jadi satu. Jadi nggak bisa dibedain lagi mana yang garamnya, mana yang airnya gitu. Sudah nyampur jadi satu. Nah, antara zat terlarut dan juga pelarut. Tadi kan di sini larutan garam. Ini hasil pencampuran dari air dan juga garam, itu kan ya. Nah, jadi di sini nah, jadi larutan garam tadi isinya adalah air dan juga garam. Karena tadi komponen utama dari larutan itu adalah zat terlarut. Zat terlarut itu berarti zat yang dilarutkan dalam pelarutnya. Nah, jadinya di sini bisa kita simpulkan bahwa airnya ini akan berperan sebagai pelarutnya, karena dia yang melarutkan garam. Nah, dan garamnya berarti jadi zat terlarutnya. Nah, garam sama air ketika bercampur, dia sudah menjadi campuran yang homogen. Nah, inilah yang disebut sebagai larutan. Jadi, larutan itu komponen utamanya ada pelarut dan juga ada zat terlarut. Gitu ya. Nah, larutan ini ada berbagai macam jenisnya, ada berbagai macam jenis dari larutan. Nah, yang akan kita bahas itu tadi berhubungan dengan yang disebut sebagai elektrolit atau ion-ion tadi. Nah, pembagian atau jenis-jenis larutan berdasarkan elektrolit tadi itu didasarkan dari daya hantar listriknya atau kemampuan suatu larutan untuk dapat menghantarkan listrik. Nah, itu dibagi menjadi 2. Ada larutan yang disebut sebagai larutan elektrolit dan juga larutan non-elektrolit. Nah, dari namanya aja nih udah bisa ketebak ya. Nah, kalau misalnya larutan elektrolit itu berarti larutan yang dapat menghantarkan listrik gitu. Nah, sedangkan larutan non-elektrolit, karena ada kata-kata non di sini, berarti ini merupakan larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, kedua jenis larutan berdasarkan daya hantar listriknya ini akan kita pelajari di episode kali ini. Nah, kita akan bahas ini satu persatu. Kita bahas yang larutan elektrolit dulu ya. Nah, larutan elektrolit tadi sudah kakak sebutkan sebelumnya bahwa ini adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Nah, kenapa dapat menghantarkan listrik? Nah, hal ini dikarenakan zat terlarutnya itu mengalami ionisasi menjadi ion-ion yang dapat bergerak bebas. Nah, prinsip dari larutan elektrolit ini dikemukakan oleh Svante August Arrhenius. Oleh Arrhenius, seorang ilmuwan asal Swedia
yang dimana memang beliau terkenal akibat hasil teorinya berupa disosiasi ion-ion dalam larutan elektrolit. Jadi larutan tersebut itu dapat menghantarkan listrik karena adanya ion-ion yang bergerak bebas dalam larutannya. Nah, ion-ion ini seperti yang sudah sobat belajar ketahui juga bahwa ion itu kan dia punya muatan ya, ada yang muatannya positif dan ada yang muatannya negatif. Nah, perbedaan muatan ini yang menyebabkan larutan tersebut itu dapat memiliki kemampuan untuk menghantarkan listrik gitu. Nah, kemudian di sini jadi intinya kenapa dia dapat menghantarkan listrik karena ionnya bergerak bebas. Contohnya misalnya ini nih. Misalnya di dalam suatu wadah gitu ya, itu ada larutan HCl atau asam klorida. Nah, ketika dimasukkan nih HCl-nya dalam air, dia akan terlarut dan HCl-nya akan terionisasi menjadi ion H+ dan juga ion Cl-. Nah, ion H+ di sini digambarkan dengan bulatan yang warnanya putih, sedangkan yang Cl- dengan yang warnanya hijau gitu. Nah, di sini di dalam larutannya digambarannya seperti ini nih. Dia terus-menerus bergerak secara acak, secara bebas. Nah, ion-ion inilah nantinya yang dapat menghantarkan listrik tadi. Nah, zat-zat apa aja sih yang dapat berperan sebagai larutan elektrolit yang ketika dilarutkan dalam suatu pelarut itu dia dapat menjadi larutan elektrolit? Itu ada A, B, G. Kita singkat sebagai ABG. ABG bukan anak baru gede, tapi di sini ABG-nya adalah ada asam, basa, dan juga garam. Jadi ketiga kelompok jenis senyawa ini itu adalah penyusun atau pembentuk dari larutan elektrolit gitu. Nah, kemudian karena tadi di sini sudah kita bahas ya bahwa zat terlarutnya mengalami ionisasi. Nah, zat terlarut ini untuk memiliki kemampuan ionisasinya ini ada dua jenis. Jadi ada yang dapat terionisasi secara sempurna dan ada yang dapat terionisasi cuma sebagiannya aja, nggak semuanya terionisasi. Nah, inilah yang menjadi pembeda larutan elektrolit itu juga dibedakan menjadi dua jenis tadi berdasarkan kemampuan ionisasi dari zat terlarutnya. Nah, yang pertama itu ada larutan elektrolit kuat. Nah, kalau elektrolit kuat ini zat terlarutnya mengalami ionisasi secara sempurna atau ketika dilarutkan dalam pelarutnya, zatnya itu akan terionisasi seluruhnya, akan terurai seluruhnya menjadi ion-ionnya. Nah, terionisasi ini, kemampuan ionisasi dari setiap zat terlarut itu dinyatakan dengan yang namanya alfa atau derajat disosiasi atau derajat ionisasi. Nah, jadi ini ya. Jadi di sini alfa di sini ya. Nah, alfa itu adalah derajat disosiasi atau derajat ionisasi. Nah, alfa ini dia punya range karena dia berupa kemampuan suatu zat terlarut untuk dapat terlarut dalam larutannya itu range-nya antara 0 sampai 1. 0 sampai dengan 1. Nah, 0 ini berarti zat terlarutnya ini tidak terionisasi. Tidak terionisasi. Nah, sedangkan kalau misalnya di antara 0 sampai 1 itu berarti terionisasinya cuma sebagiannya aja. Jadi kalau misalnya 0 sampai 1 ini berarti terionisasi sebagian. Nah, sedangkan kalau dia punya nilai alfanya 1, ini berarti dia terionisasi sempurna. Nah, berarti ini maksudnya dia terionisasi sempurna ya. Nah, gitu. Nah,
Khusus untuk yang larutan elektrolit kuat, karena di sini kata-katanya dia terionisasi secara sempurna, maka kemampuan untuk dia dapat terionisasi itu seluruhnya terionisasi jadi ion-ionnya. Maka derajat disosiasi atau derajat ionisasinya nilainya sama dengan 1. Sini ya. Jadi ini dia memiliki kemampuan yang paling tinggi gitu, kemampuan untuk terionisasinya. Nah, kemudian di sini karena dia terionisasi secara sempurna, seluruh zatnya itu berubah jadi ion-ionnya, maka reaksi ionisasinya itu berlangsung searah. Nah, gimana reaksi ionisasinya? Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini yang termasuk larutan elektrolit kuat ada apa aja? Larutan elektrolit kuat, karena tadi larutan elektrolit itu, yang termasuk larutan elektrolit itu ada asam, basa, dan juga garam ya. Nah, berarti di sini asam sama basa juga ada dua tipe, ada yang kuat, ada yang lemah. Maka di sini kalau untuk larutan elektrolit kuat, berarti yang termasuk larutan elektrolit kuat itu adalah larutan yang mengandung asam kuat, yaitu misalnya ada yang ini boleh dicatat oleh sobat belajar nih. Di sini ada HCl, ada HI, HBr, H2SO4 dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua ada basa kuat. Ada NaOH, KOH, BaOH 2 kali, LiOH, MgOH 2 kali. Nah, kemudian ada juga garam. Jadi asam kuat, basa kuat, dan juga garam ini merupakan jenis yang termasuk larutan elektrolit kuat ketika dia membentuk larutan. Gitu ya. Garam itu misalnya garam yang paling populer nih, ada NaCl atau garam dapur, ada KBr, Na2SO4, CaNO3 2 kali dan lain sebagainya. Dimana kalau garam itu adalah hasil reaksi dari asam dan juga basa. Itu ya. Nah, kenapa ini merupakan larutan elektrolit kuat tadi? Karena zat-zat yang ada di sini, senyawa-senyawa yang ada di sini itu dia terionisasi secara sempurna ketika dilarutkan dalam pelarutnya. Gitu ya. Paham sobat belajar? Nah, sekarang kita lihat ionisasinya. Nah, misalnya di sini HCl. Nah, kita beri tanda AQ di dalam kurung di sampingnya. Kenapa? Karena ini untuk menunjukkan bahwa zat ini itu berada dalam wujud larutannya, aqueous. Jadi AQ-nya itu maksudnya adalah aqueous ya. Aqueous di sini maksudnya ini adalah larutan berair biasanya. Nah, jadi biasanya pelarutnya digunakan adalah pelarut air ya. Jadi ini larutan aqueous. Jadi ini tandanya adalah larutan ya. HCl ketika dilarutkan dalam air dia akan terionisasi seluruhnya jadi H+ dan juga jadi Cl-, dimana nanti ketika H+ sama Cl- sudah terurai, dia tidak dapat bereaksi lagi untuk membentuk HCl, udah nggak bisa. Jadi makanya reaksinya disebut reaksi searah, gitu sobat belajar. Gimana? Paham? Nah, nah kalau misalnya hanya ada dua seperti H2SO4, berarti nanti H+ yang keluar jadinya 2H+. H+ yang terionisasi jadinya ada 2H+ dan juga 1 SO4 2-, karena di sini SO4 2- itu merupakan ion poliatomik. Dia jadi satu ion gitu. Nah, begitu pula juga kalau misalnya dia berupa garam, misalnya seperti Al2SO4 3 kali. Di sini Al-nya ada 2, berarti nanti jadi 2Al 3+. Kemudian SO4-nya ada 3, jadi 3 SO4 2-. Gitu sobat belajar. Jadi ini adalah reaksi ionisasinya dari larutan elektrolit kuat yang berlangsung searah. Gitu ya. Paham? Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Di sini tadi ada larutan elektrolit kuat, ada juga larutan elektrolit lemah. Nah, bedanya apa dengan yang kuat tadi? Kalau yang kuat tadi terionisasi sempurna, kalau yang lemah dia cuma dapat terionisasi sebagian. Nah, jadi hanya dapat terionisasi sebagian aja. Jadi semuanya jadi nggak secara sempurna. Ada yang tidak terionisasi zatnya. Nah, kemudian kemampuan untuk terionisasinya karena tadi cuma sebagian aja, makanya nilai alfanya itu dia ada di antara 0 dan juga 1. Nilainya lebih besar dari 0, tapi lebih kecil dari 1 karena nggak semuanya terionisasi.
gitu ya. Nah, kemudian karena di sini hanya sebagian yang dapat terionisasi, maka reaksi ionisasinya dapat balik atau bersifat reversible. Jadi ketika zat tersebut dilarutkan dalam air dan berubah jadi ion-ionnya, nanti ion-ionnya ini dapat menyatu kembali, dapat berikatan kembali untuk membentuk zat awalnya. Jadinya makanya reaksinya dapat balik. Nanti akan kakak tunjukkan. Nah, kemudian kalau di larutan elektrolit lemah ini apa aja sih contoh-contohnya? Kalau tadi ada asam kuat dan juga basa kuat dan garam. Kalau misalnya di elektrolit kuat, kalau di elektrolit lemah ada asam lemah. Ini contohnya ini. Kemudian ada basa lemah. Contohnya ini. Udah dua jenis ini aja, dua kelompok ini aja. Asam lemah dan juga basa lemah. Gitu ya sobat belajar. Ini bisa dicatat. Nah, nanti ada banyak lagi tipenya karena asam lemah itu ada banyak banget jenisnya. Ini cuma beberapa contoh yang sering keluar aja di soal. Itu ya. Nah, untuk jenis ionisasinya tadi karena dapat balik, maksudnya dapat balik berarti reaksinya berlangsung dua arah kan ya. Bisa bolak-balik, bisa dia. Nah, panahnya seperti ini. Maksudnya panahnya seperti ini adalah HF bisa terionisasi jadi H+ dan juga F-. Nah, tapi nanti F- sama H+ bisa balik lagi membentuk HF. Gitu. Maka reaksinya disebut sebagai reaksi dapat balik. Gitu ya. Nah, demikian pula dengan CH3COH. Di sini karena dia berupa asam tadi, asam itu pasti mengeluarkan H+. Maka nanti di sini dia akan terionisasi jadi CH3COO- dan juga H+, tapi hanya sebagian aja. Nanti CH3COO- yang sudah terionisasi dan juga H+ yang sudah terionisasi dapat bergabung lagi membentuk CH3COH gitu. Nah, kalau misalnya basa berarti dia mengeluarkan ion OH-. Kalau asam tadi H+, kalau basa OH- gitu. Jadi bentuk ionisasinya seperti ini. Gitu ya sobat belajar. Nah, sudah paham? Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Nah, tadi kan ada larutan elektrolit. Nah, sekarang ada larutan non-elektrolit. Kalau larutan non-elektrolit berarti kebalikan dari larutan elektrolit. Nah, di sini larutan non-elektrolit sesuai namanya, ini adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Kenapa tidak dapat menghantarkan listrik? Hal ini dikarenakan zat terlarutnya tidak dapat terionisasi. Nah, karena dia nggak punya kemampuan untuk dapat mengionisasi zatnya, jadinya alfanya nilainya sama dengan 0. Jadi zatnya tidak terionisasi dan sehingga tidak ada ion-ion yang dapat bergerak bebas. Kalau nggak ada ion-ion yang tidak dapat bergerak bebas tadi, itu makanya larutannya nggak dapat menghantarkan listrik, karena sebagai penghantarnya tadi, penghantar listriknya tadi adalah ion-ion. Makanya di sini disebut sebagai larutan non elektrolit gitu, karena nggak ada ion-ion di dalam larutannya. Nah, beberapa jenis senyawa yang ketika dilarutkan dalam pelarutnya itu membentuk larutan non elektrolit, ini ada ini nih, ini yang sering banget keluar di soal. Ada etanol misalnya dengan rumus kimia C2H5OH, ada sukrosa atau nama lainnya gula. Nah, kemudian ada urea. Nah, dan juga ada glukosa. Nah, ini soal belajar bisa catat nih. Jadi ini adalah 4 ini yang paling sering banget muncul di soal-soal jenis untuk larutan non elektrolit gitu. Nah, kita lanjut. Nah, bagaimana caranya kita tahu suatu larutan itu dia merupakan larutan elektrolit atau larutan non elektrolit? Jadi gimana kita tahu larutan tersebut itu dapat menghantarkan listrik atau tidak? Nah, caranya adalah dengan menggunakan alat uji sederhana untuk menentukan daya hantar listrik suatu larutan. Pakai alat uji sederhana yang rangkaiannya kira-kira seperti ini, seperti gambar ini. Nah, di sini di rangkaian ini itu komponennya adalah, nah, di sini ada wadah ya. Wadahnya ini adalah tempat untuk menaruh larutannya. Nah, tempat untuk menaruh larutannya. Nanti apakah itu larutan yang jenisnya elektrolit atau non elektrolit itu dapat ditentukan dari sini. Nah, kemudian di sini yang bentuknya persegi panjang warna hitam ini 2, ini disebut sebagai elektroda. Biasanya berupa logam.
Nah, jadi di sini elektroda itu adalah penghubung. Nah, penghubung antara larutannya dengan kabel dan juga sumber listrik. Gitu. Nah, jadi di sini dihubungkan ke kabel nih dua elektroda ini, dan nanti ini dihubungkan ke yang ada yang kutubnya positif atau negatif gitu ya. Nah, di sini ada sumber listriknya. Sumber listriknya itu berarti bisa dari baterai atau sumber tegangan listrik lainnya, gitu ya. Nah, jadi di sini bisa pakai baterai, kemudian juga ada lampu. Nah, lampu ini sebagai indikatornya. Jadi nanti apakah lampunya bisa menyala atau tidak. Jadi kalau misalnya lampunya bisa menyala, berarti larutannya dapat menghantarkan listrik. Tapi kalau misalnya lampunya tidak menyala, berarti larutannya tidak dapat menghantarkan listrik. Gitu. Nah, gimana nanti bisa taunya? Ini ya, tadi ini komponen-komponennya ya. Nah, gimana bisa taunya? Nanti dilihat dari nyala lampunya dan juga nanti ada perubahan lainnya gitu yang terjadi. Nah, contohnya ini nih. Nah, bentuknya contohnya seperti ini. Jadi misalnya di sini ada 3 rangkaian alat uji daya hantar listrik tadi. Nah, di sini untuk yang gambar yang pertama, kita tuliskan ini yang pertama ya, ini kedua, ini ketiga. Nah, gitu ya. Nah, di sini yang pertama bisa kita lihat bahwa lampunya ternyata menyala. Lampunya menyala dan di elektrodanya itu ada gelembung-gelembung. Nah, gelembung-gelembung dan juga lampu yang menyala ini menunjukkan bahwa ada ion-ion yang dapat menghantarkan listrik ke dalam larutan yang ada dalam wadah ini. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang kedua, ini kalau kita bandingkan warna lampunya menyala, cuma nyalanya tidak seterang yang pertama. Nah, ini berarti dan juga gelembungnya juga tidak sebanyak yang pertama. Nah, ini berarti kemampuan untuk menghantarkan listriknya lebih rendah dibandingkan yang pertama. Sedangkan yang ketiga ini dia tidak dapat menghantarkan listrik karena lampunya ini nggak nyala dan nggak ada gelembungnya. Gitu ya, sobat belajar. Ini kalau bisa kita simpulkan, berarti rangkaian yang pertama ini adalah asam klorida atau jenis elektrolit kuat, yang kedua cuka atau jenis elektrolit lemah, dan yang ketiga urea atau jenis non-elektrolit. Jadi gitu caranya untuk dapat menentukan apakah suatu larutan itu dia bersifat elektrolit atau non-elektrolit. Nah, gimana sobat belajar? Sudah paham apa yang telah kita pelajari di episode live classes kali ini? Nah, kalau misalnya sobat belajar mau lebih paham lagi, nanti bisa coba cari-cari soal yang berhubungan dengan materi yang telah kita pelajari di episode live classes kali ini. Karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!